Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Ya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pertemuan kali ini, mari kita membahas tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari Al-Quran. Nah, apa ada yang tahu apa pengertian dari Al-Quran? Ya, Al-Quran secara bahasa berasal dari kata Arab Qur'anan yang berarti bacaan. Namun secara istilah, Al-Quran yaitu wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir atau secara berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril yang nantinya disampaikan kepada seluruh umat manusia. Al-Quran adalah kalam Allah yang tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran terdiri dari 30 juz dan 114 surah, yang mana Al-Quran diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Allah juga menjamin bahwa Al-Quran adalah wahyu yang berasal dari Allah sendiri, yang pastinya tidak ada keraguan di dalamnya. Karena Al-Quran sendiri berisi tentang aturan-aturan atau hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, "Dzalikal kitabul la raiba fih, hudal lil muttaqin." Yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Nah, yang kedua yaitu nama-nama Al-Quran. Ada berapa sih nama-nama dari Al-Quran itu? Ya, ada 10 nama-nama Al-Quran. Yang pertama yaitu Al-Quran sendiri, nama yang paling populer, dan Allah menyebutkan 58 kali berulang-ulang agar Al-Quran selain menjadi bacaan juga merupakan petunjuk di dalam kehidupan. Yang kedua yaitu Alkitab. Alkitab artinya wahyu yang tertulis, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, orang yang di dalam hatinya tidak ada sedikit pun Al-Quran bagaikan rumah yang rusak. Yang ketiga yaitu Az-Zikru. Arti dari Az-Zikru yaitu pemberi peringatan. Az-Zikru ini disebutkan dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Yang keempat, Al-Furqan. Artinya pembeda. Nah, maksud dari pembeda ini dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Allah telah menyebut nama ini dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 1. Yang kelima yaitu At-Tanzil. Arti dari At-Tanzil ini yang diturunkan. Nah, maksud dari yang diturunkan ini, Al-Quran ini sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Selanjutnya yaitu Al-Huda. Al-Huda memiliki arti yaitu petunjuk. Allah telah menyatakan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 185, yaitu Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia. Yang ketujuh, Asy-Syifa. Nah, Asy-Syifa ini secara bahasa artinya obat atau penawar. Maksud dari penawar atau obat itu penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam hati, seperti penyakit syirik, sombong, dan penyakit hati lainnya. Yang kedelapan yaitu Al-Haq. Disebut sebagai Al-Haq karena ayat-ayat Al-Quran dari awal hingga akhir berisi tentang adanya kebenaran. Selanjutnya yang kesembilan yaitu ada Al-Bayan. Al-Bayan ini artinya menerangkan atau keterangan, yaitu kitab Allah yang menerangkan tentang yang baik dan yang buruk bagi manusia. Yang terakhir
yaitu ada al-mau'izah. Al-mau'izah ini artinya pengajaran. Al-Quran ini meningkatkan untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menjalankan perintahnya. Dari pengertian dan nama-nama Al-Quran, insya Allah sudah paham, G. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang keistimewaan dari Al-Quran. Apa ya keistimewaan dari Al-Quran itu? Nah, keistimewaan Al-Quran yang pertama, Al-Quran memuat ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan yang pernah dimuat di kitab-kitab suci sebelumnya. Al-Quran juga memuat kalam-kalam Allah yang dijadikan pedoman hidup manusia sepanjang masa. Dari masa dahulu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Juga tidak hanya membahas masa yang ada di dunia saja, namun masa yang di akhirat juga telah dibahas di dalam Al-Quran. Al-Quran ini juga sumber ilmu pengetahuan. Al-Quran telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu gaya bahasa yang sangat istimewa, mudah, tidak sukar bagi siapapun untuk memahami, dan tidak sukar bagi siapapun juga untuk mengamalkan. Membaca Al-Quran juga dinilai sebagai ibadah. Nah, apalagi jika kita telah mengamalkan dan memahami Al-Quran. Poin selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran. Kedudukan Al-Quran itu ada 7. Yang pertama, Kitabul Naba wal Akhbar, sebagai kitab berita dan kabar. Yang kedua, Kitabut Tarbiyah, kitab tentang pendidikan. Yang ketiga, ada I'jaz ilmi, kemukjizatan Al-Quran. Yang keempat, Kitabul Hukmi wa Syariat, kitab hukum syariat. Yang kelima, Minhajul Hayah, pedoman hidup. Karena Al-Quran ini dijadikan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Yang keenam, Kitabul Jihad, kitab jihad. Yang terakhir yaitu Al-Quran sebagai sumber berbagai disiplin ilmu keislaman. Berbagai ilmu yang bersumber dari Al-Quran yaitu ada ilmu tauhid, ilmu hukum, ilmu tasawuf, ilmu filsafat Islam, ilmu sejarah Islam, dan ilmu pendidikan Islam. Lalu apa fungsi dari Al-Quran? Nah, fungsi Al-Quran ini sebagai pengganti kedudukan dan penyempurna dari kitab-kitab suci yang diturunkan sebelum adanya Al-Quran. Yang kedua, fungsi Al-Quran ini sebagai tuntunan serta hukum bagi manusia untuk menempuh kehidupan di dunia, juga kehidupan di akhirat. Fungsi Al-Quran ini sebagai informasi tentang kisah dan sejarah dari umat-umat terdahulu di masa lalu. Yang keempat, yaitu informasi yang menggambarkan peristiwa dalam kehidupan akhirat. Fungsi Al-Quran yang terakhir yaitu sebagai sumber ilmu pengetahuan yang ada di alam semesta. Namun, fungsi Al-Quran yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran yaitu sebagai pembenar dan penyempurna kitab sebelumnya. Disebutkan dalam Quran Surah Al-Fatir ayat 31 dan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Yang kedua yaitu sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, disebutkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 23. Yang ketiga yaitu sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, telah disebutkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Fungsi Al-Quran sebagai penerangan telah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Imran ayat 138. Selanjutnya yaitu sebagai kabar gembira dan peringatan, telah disebutkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 119. Dan fungsi Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang meyakini telah disebutkan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 9. Dan yang terakhir yaitu fungsi Al-Quran sebagai penawar
bagi segala macam penyakit hati telah disebutkan dalam Quran surah Fussilat ayat 44. Nah, yang terakhir, bagaimana sih cara menerapkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari kita? Cara menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ada 3, dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, juga dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk kehidupan pribadi, kewajiban bagi setiap muslim menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup sehari-hari, sebagaimana dalam Quran surah An-Nur ayat 50. Cara menerapkan Al-Quran sebagai pedoman hidup pribadi yaitu yang pertama, tekun dalam mempelajari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, mempelajari ayat-ayat Al-Quran untuk meningkatkan keimanan kita. Yang ketiga, memiliki semangat untuk terus menuntut ilmu Al-Quran. Yang keempat, yaitu memperbanyak belajar Al-Quran, hendaknya dengan para ulama. Yang kedua, dalam kehidupan berkeluarga. Dalam kehidupan rumah tangga, hendaknya dibangun atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah. Dalil yang menjelaskan tentang kehidupan rumah tangga yaitu dalam Quran surah An-Nisa ayat 34 dan hadis tentang kepemimpinan suami dan istri dalam rumah tangga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Cara menerapkannya yaitu suami di dalam kehidupan rumah tangga memiliki kewajiban membimbing istri dan anak-anaknya. Yang kedua yaitu istri juga bertanggung jawab di dalam rumah tangga. Untuk yang ketiga yaitu dalam kehidupan bermasyarakat. Cara menerapkan Al-Quran dalam lingkungan masyarakat yaitu saling tolong-menolong, berbuat baik kepada sesama, mau memberi dan menerima nasihat dari orang lain, berperan aktif dalam kehidupan masyarakat, menjaga diri dari ucapan, perbuatan, maupun sikap, menjaga kerukunan antar suku, agama, dan rela berkorban, suka bermusyawarah, menghormati sesama manusia, dan toleransi. Cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian dan juga bermanfaat bagi saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.